Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sutrisna Channel. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Sekarang hari Minggu ya, karena sudah masuk hari Minggu. Ini sudah jam setengah 4. Hari ini saya akan memberikan tips sedikit ya, karena saya banyak informasi juga dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutrisna. Saya dari Cikarang. Saya pemain mesin fotokopi, penjual juga, penjual laptop juga, ya elektronik, dan saya juga teknisi mesin fotokopi. Hari ini saya akan memberikan beberapa tips untuk pemula untuk membuka mesin fotokopi agar tidak terjadi bangkrut ataupun sampai tutup tokonya gara-gara tidak ada masukan sama sekali. Nah, saya juga banyak pengalaman dari customer. Ada customer saya yang beli mesin di orang, servisnya di saya. Nah, itu kebanyakan tutup karena mereka dari awal tidak mengerti membuka usaha fotokopi itu seharusnya seperti apa. Nah, saya bahas dulu satu. Kita jauhin dari utang. Kalau misalkan kita beli mesin, modal kita boleh ngutang. Penghasilan mesin fotokopi itu kan terkenal ya nggak seberapa lah, paling di 250 lah sampai 500 perak. Nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu besar penghasilannya. Tapi di situ kita disuruh belajar sabar, bisa ngumpulin duit biar banyak. Tapi, nah dari situ penghasilan yang nggak terlalu besar, kalau kita ngutang, kita nggak bisa yang namanya bisa meroket. Dikit-dikit duit kita habis buat bayar hutang, dikit-dikit duit kita untuk bayar hutang. Ya, jadi makan nggak bisa, pendapatnya sedikit. Jadi kalau untuk yang mau buka mesin fotokopi, coba dipikirin dulu. Kalau bisa pakai modal sendiri. Kalau pakai modal sendiri itu enak. Berapa puluh persennya atau 80%-nya bisa meroket, bisa berkembang. Tapi dengan cara kita bisa, kayaknya nggak harus fotokopi aja, yang lain juga harus dibuka. Jadi kita harus punya pemikiran yang lain. Dan kedua, lokasi ya. Jadi lokasi itu kita harus bisa menentukan lokasi kita di mana nih, strategis untuk membuka mesin fotokopi. Jangan sampai berani situ ada mesin fotokopi, kita buka juga di situ mesin fotokopi. Kalau enggak, kita bisa cari yang jauh dari fotokopi tapi perkampungannya rame atau penduduknya rame. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus bisa peluang memikirkan yang lain. Untuk membuka mesin fotokopi, kita nggak bisa menghasilkan duit dari mengharapkan dari fotokopi. Ya, fotokopi paling 250 perak. Ya, nggak besar banget, tapi disebut saya atau disebut yang lain itu fotokopi itu sebenarnya sebagai pemancing. Jadi nggak inti untuk menghasilkan duit, enggak. Jadi fotokopi itu pemancing untuk pelanggan yang tahu nih di sini ada fotokopi gitu. Cepet nih di sini kalau fotokopi, nggak lama gitu. Orangnya enak, ramah gitu. Jadi selagi ada fotokopi itu sebagai pemancing, tapi penjual untuk penghasilan yang besar itu aksesoris, buku, yang lain-lain. Yang terpenting itu harus ada komputer, bisa ngeprint, cetak foto gitu. Jangan kayak ada yang sekarang nih, fotokopi udah fotokopi aja, tapi nggak ada itu yang buka. Cetak foto nggak ada, laminating nggak ada. Kalau bisa jangan kayak gitu. Nah, walaupun ada orang yang di sini ngeliat channel saya, saya ini nggak ngerti apa-apa Pak. Ya otodidak Pak, di YouTube banyak gitu, di YouTube tutorialnya banyak, mau ngapain juga banyak Pak di YouTube. Yang penting halnya positif gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu sebelum membuka fotokopi. Nah, itu kita harus inisiatifnya banyak. Gua harus buka ini nih gitu, jual ini, jual itu, banyak lah yang harus dijual. Contohnya yang sekarang sudah meroket itu toko fotokopi, pasti ada cetak foto, jual aksesoris, buku dan lain-lain. Terus
dia juga jual pulsa listrik dan lain-lain. Ya kita harus sedia itu, karena apa, walaupun emang modalnya harus besar ya, kedepannya juga insya Allah nggak putus. Karena gimana caranya orang tuh sering gitu ke toko kita untuk transaksi pulsa, untuk transaksi apapun itu ya, walaupun nggak fotokopi mereka nggak tahu sini ada fotokopi gitu. Jadi bagaimana caranya orang ini selalu transaksi di kita gitu, untuk jual apa, jual aksesoris, jual pulsa. Ini diperlukan ide-ide yang lain lah. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi, pembelian mesin fotokopi. Pembelian mesin fotokopi ini banyak ya, kita juga nggak boleh tergiur dengan iklan ya. Di Google banyak tuh, di Google banyak ya, yang lain-lain lah pokoknya banyak. Jangan tergiur sama iklan-iklan yang bagus, teknisi handal, perusahaannya besar ya. Jangan terlalu percaya juga ya. Boleh percaya, silakan beli, nggak apa-apa, tapi kita harus hati-hati sebagai pembeli, karena kebanyakan orang sekarang susah untuk bertanggung jawab untuk apa yang mereka jual gitu. Jadi cari yang bertanggung jawab. Kalau misalkan ada yang jual mesin ini gitu, jadi bisa ngebantu ketika baru pemula. Kecuali udah lama gitu tiba-tiba nih nggak ngebantu ya, antum juga harus kalau buat usaha fotokopi harus bisa servis sendiri. Jangan manggil dikit-dikit teknisi nggak bisa. Kalau buka fotokopi taunya manggil teknisi gitu, ketika ada kerusakan duitnya habis sama teknisi, karena pembiayaan servis fotokopi itu lumayan besar ya kan. Jadi kalau bisa kita, kalau udah pembelian mesin, coba cari orang yang percaya. Jangan dilihat wah ini perusahaan besar gitu, nggak bisa. Jadi cari dulu di Facebook ya, di YouTube kayak gini, atau di sosial media yang lain gitu. Orangnya deket, kalau nggak orangnya dekat, orangnya jauh bisa nggak apa, yang penting via video call ketika ada apa-apa dibantu. Kalau kita dikit-dikit mengandalkan teknisi, uang kita habis sama teknisi, kita nggak punya pegangan, kita nggak punya tabungan. Terus pembelian mesin fotokopi itu ada 3 tipe ya kan, 3 kategori. Itu baru, rekondisi impor, dan mesin lokal. Kalau baru ya yang penting kita tahu pengoperasian pertama aman, kita tahu isi tinta dan lain-lain, bongkar. Kedua, kalau untuk rekondisi impor, nah ini tadi kita harus cari orang yang bisa bantu kita cara usaha yang baik. Atau wah Pak, saya minta diajarin dong cara buka ini. Siap, diajarin. Ini harus kita hati-hati. Dan ketiga, mesin lokal. Kita nggak boleh tergiur, wah ini murah nih, orangnya nih ngomong nih segala macam bla 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 bla, terpercaya ini kita servis, kita garansi. Banyak dari kemarin saya nemuin orang nyervis di tempat orang itu, ini mana Pak, baru beli Pak sebulan, mana Pak belinya di mana, di Facebook. Terus gimana ini teknisinya, ini error mainboardnya gimana gitu, orang nggak bisa ditemuin Pak, saya cari lagi nggak ada, hilang, nggak ada. Nah ini juga harus jadi pemikiran kita. Mesin lokal ini kita harus bisa bagaimana caranya untuk tidak beli mesin lokal ya, walaupun harganya murah, karena takut nggak bisa gimana ya. Sebenarnya untung-untungan kalau mesin itu, tapi kita takut kalau mesin lokal itu masa hidupnya itu sebentar, ataupun nggak bakal lama nih gitu. Kalau bisa jauhin dulu mesin lokal, kita cari yang mesin impor yang harganya ya walaupun 10 juta 11 juta sudah bisa masuk, yang penting orangnya mengcover kita. Dan kelima, kita harus bisa
harus bisa mengirit pengeluaran. Jadi nyervis sendiri yang tadi saya bilang tadi, harus kita mikir ke depan itu harusnya lanjutnya gimana ya kan. Bisnis berkembang, toko kita caranya seperti apa, kita bisa nge-share di Google Maps, caranya bisnisku, nanti bisnisnya di-share di situ. Jadi orang tuh tahu, oh di sini nih aktif nih gitu. Oh mau fotokopi terdekat, atau orangnya kan nggak tahu toko antum, bisa cari ini, oh ketemu, alhamdulillah karena ada Google Bisnisku. Karena Google Bisnis itu kan mencakup map. Ketika kita cari misalkan toko fotokopi, wah ketemu nih gitu. Jadi kita harus punya pemikiran ke depan untuk usaha kita. Ya mungkin itu aja ya, walaupun masih belepetan. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ini video, karena kebanyakan orang terlalu tergiur dengan harga murah, ya kan, buka usaha fotokopi. Kalau bisa cari referensi yang bagus. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe channel saya biar berkembang dan saya bisa ngasih tutorial ataupun ngasih referensi atau kasih masukan ke kalian. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.